Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kebersihan gitu ya, kebersihan seorang anak. Baik Syekh Mustafa Al-Adawi hafidhahullahu taala dalam kitab beliau Tarbiyatul Abna, beliau menjelaskan bahwa pentingnya kita sebagai orang tua untuk memperhatikan kebersihan anak-anak kita. Nah, ini nih teman-teman. Kenapa saya katakan demikian? Karena subhanallah, kebersihan anak-anak kita kelak itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mengatakan wal ihtimamu bi nadhafatil auladi wa nadhafat thiyabahum wa abdanahum amrun masyru'. Subhanallah. Bahkan ketika kita memperhatikan kebersihan anak-anak kita, baik itu dalam badan mereka ataupun baju mereka, maka ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang bahkan di sini mustahabun. Mustahabun artinya dianjurkan, subhanallah. Jadi Rasulullah SAW sangat-sangat memperhatikan bagaimana kebersihan itu sendiri. Dan di sini dikatakan wa muraghibun fihi wa qad salaka ahlul khairi wal fadl, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman ya, Masya Allah, sesungguhnya yang namanya kebersihan badan ya, kebersihan anak-anak kita itu adalah sesuatu yang dicintai. Bahkan subhanallah telah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, dan ini sudah dibawakan oleh Rasulullah SAW beserta para ulama, di mana mereka memiliki sebuah dalil petunjuk. Dari mana mereka mengambil dalil petunjuk bahwa kebersihan itu sangat-sangat penting? Dalam surah Al-A'raf ayat 31 sampai 32 ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ya, ini teman-teman, qul man haraba zinatallahi allati akhraja lil ibadi wa thayyibati min rizqi qul lil ladzina amanu fil hayatid dunya sampai liqaumi ya'lamun. Tapi syahidnya atau inti dari ayat ini adalah ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Jadi maksudnya di sini, hai anak Adam, di sini ya, pakailah pakaianmu di setiap memasuki masjid. Dan subhanallah, di sini teman-teman, Allahu Akbar ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan pakaian yang bersih, pakaian yang baik ya, ketika seseorang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini para ulama menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita lebih bersih lagi, lebih memperhatikan pakaian kita, maka begitu pula dikiaskan bahwa kita hendaklah memperhatikan juga pakaian anak-anak kita ya. Sampai-sampai teman-teman, kalau kita pernah belajar bagaimana ibunda para ulama yang mereka itu ketika memperhatikan pakaian anak-anak ya, kebersihan pakaiannya itu bukan hanya ketika mereka akan pergi ke masjid, tapi ketika mereka akan menuntut ilmu. Ini juga penting nih. Ketika mereka akan menuntut ilmu, pastikan pakaian yang anak-anak kita pakai itu bersih, minimal bersih, nggak harus baru tapi bersih. Dan subhanallah, manfaatnya banyak sekali. Anak-anak kita juga akan lebih nyaman ya ketika memakai pakaian bersih gitu ya. Dan tentunya pastinya juga akan berdampak juga ke kawan-kawannya ya, kawan-kawannya yang ada di sekitar teman-temannya atau ustazahnya juga akan lebih nyaman gitu ketika melihat anak-anak kita itu berpakaian bersih. Baik, kemudian yang kedua, ada dalilnya. Syekh membawakan sebuah dalil dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada satu lagi. Di sini ada dalam surah Al-Mudaththir. Dalam surah Al-Mudaththir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka fatahhir. Dan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk membersihkan baju kita. Lihat teman-teman, membersihkan pakaian kita. Wasiyabaka, dan pakaianmu fatahhir, maka bersihkanlah. Artinya Allah Subhanahu wa taala cinta, senang kalau kita itu memiliki baju yang bersih untuk kita kenakan. Bahkan di antara syarat salat teman-teman ya, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, di antaranya apa? Ya pastikan baju kita itu tidak ada najisnya ya kan. Tempat kita juga yang akan kita pakai untuk
untuk sholat itu tidak ada najisnya, berarti harus bersih, harus tahir, harus bersih. Dan di sini pun Allah menegaskan bahwa kita hendaklah membersihkan pakaian kita termasuk anak-anak kita. Baik, kemudian yang kedua ada dalil dari hadis Nabi kita Muhammad SAW, apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sebuah hadis, innallaha jamilun yuhibbul jamal, ya. Allah Subhanahu wa taala mencintai sesuatu yang bagus, ya. Innallaha jamil, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha bagus, yang maha baik, yuhibbul jamal, dan mencintai sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus nih kalau kata para ulama lebih luas ya cakupannya. Bagus ini berarti lebih ke bersih, lebih ke tidak ada najis, ya. Dan ini semuanya adalah sesuatu yang subhanallah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min idaatil aulad tarkuhum muhminina mutasakhkhas thiyab qad ala wujuhimul ghubar wal wasakh. Nah, di sini kata Syekh, karena Syekh itu tinggalnya di daerah Timur Tengah, kata beliau ada beberapa pemin idaatil aulad, termasuk dari kita menelantarkan anak-anak. Idoah itu menelantarkan, ya. Di antaranya adalah subhanallah membiarkan baju anak-anak kita itu wasakh. Mutasakh itu maksudnya waskhun, kotor gitu ya. Dan sampai ya kita melihat wajahnya anak-anak kita itu kemudian ada dibiarkan berdebu gitu ya. Subhanallah, berdebu, la haula wala quwata illa billah. Karena memang kan kalau di Timur Tengah itu gubar itu debu yang ini loh teman-teman. Biasanya kami menyebut gubar itu kalau di Indonesia kan angin kencang gitu ya. Kalau kita itu di sana kalau debu yang kencang itu namanya gubar, ya. Dan orang tua membiarkan anak-anak mereka subhanallah ya wajahnya kotor, tidak dibiarkan kena tanah, kena debu, subhanallah tidak dibersihkan, subhanallah tusrabu ila ru'usihim wa syu'urihim al-qumal wal hasyarat, la haula wala quwata illa billah. Dan terkadang subhanallah ya dibiarkan ketika mohon maaf ya adanya misalnya al-kumal itu kayak semacam kotor gitu ya, dekil, kumal gitu. Wal hasyarat, dan juga dibiarkan ya ketika ada sesuatu yang hasyarat itu sesuatu yang kotor, yang menjijikkan. Misalnya mohon maaf, misalnya ketika anak-anak kita flu, kita biarkan saja, tidak dibuang kotorannya, dan itu akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan waqad tarakum ala sadim dubab, akan menyebabkan akhirnya lalat-lalat menghinggapi anak-anak kita, ya, menghinggapi anak-anak kita. Subhanallah. Bahkan di sini wasala ala afwahi mukhat wal lu'ab, maksudnya dibiarkan saja keluar dari mulut mereka itu air liur gitu ya, tidak diseka. Subhanallah. Dan ini subhanallah ya akhwat, menandakan bahwa kita telah membiarkan anak-anak kita dengan sebuah hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita mengaku diri kita adalah umat Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita mengaku bahwa kita itu menjadi orang tua yang bertanggung jawab, maka hendaklah memperhatikan kebersihan badan anak-anak kita, ya, memperhatikan apa yang terdapat dalam diri anak-anak kita. Karena ini semuanya kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu hada bila syak yunafi an-nadhafa allati hassana 'alaiha rabbuna wa dzakkarana biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Nah, perbuatan-perbuatan yang nanti saya sebutkan di atas teman-teman, ini bertentangan dengan apa-apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena Nabi kita Muhammad SAW sangat menyukai kebersihan, sedangkan kalau kita lihat tadi ya sifat-sifat yang saya sebutkan di atas, bahwa di situ menunjukkan orang tua tidak memiliki perhatian yang besar ya terhadap kebersihan anak-anaknya. Subhanallah. Padahal orang tua subhanallah kelak akan berbicara di hadapan Allah, kelak akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaimana kalian mengurusi anak-anak, ya subhanallah. Dan ini teman-teman sebuah hal yang terkadang kita lupa, ya masya Allah, kita lupa untuk memperhatikan kebersihan anak-anak kita, padahal sejatinya itu sangatlah penting. Subhanallah. Baik, kemudian akhwati fillah yang saya cintai karena Allah, setelah kita sedikit saya ingin tambahkan sedikit. Jadi begini teman-teman, bukan berarti di sini anak-anak kita itu tidak boleh bermain kotor-kotoran, ya. Bukan berarti anak kita ketika kita
Karena ada orang tua yang subhanallah perfect banget ya, perfect. Saya pernah berjumpa dengan orang tua yang dia perfect sekali gitu ya. Dan anaknya tuh nggak boleh sama sekali bermain dengan tanah gitu, nggak boleh. Sampai akhirnya anak tersebut diajak oleh orang tuanya ke dokter tumbuh kembang dan ada salah satu motoriknya tuh yang lemah gitu ya. Di antaranya apa? Anak ini termasuk anak yang jijian. Ya, karena memang orang tuanya yang mengatakan kepada anak tersebut, mendidik anak tersebut untuk tidak memegang sesuatu yang kotor gitu loh. Sebenarnya teman-teman, kita bisa ya, karena itu kan namanya anak-anak itu dalam rangka apa sebenarnya kalau mereka misalnya megang tanah atau dalam rangka mereka mencoba dan kita mengenalkan ya. Tapi pastinya kita juga harus mengingatkan ya, apalagi kalau anaknya laki-laki kan senangnya di air, senangnya subhanallah ya, badannya baru dimandikan tiba-tiba kalau pengalaman kami ya di sini ada banyak anak-anak laki-laki ke belakang main air, main lumpur ya subhanallah, itu fitrahnya anak-anak. Ya setelah itu nanti kita beritahukan, nah ayo mandi, nah ayo bersihkan badannya ya. Dan ini subhanallah sesuatu yang menurut saya tidak perlu kita halangi anak-anak kita untuk mengeksplor dirinya gitu ya, ikut mencoba gitu kan. Karena nanti kalau sedikit-sedikit kita halangi untuk mereka mencoba hal-hal yang mungkin baru gitu ya, maka kita akan hilang masa-masa anak-anak dalam bermain tuh akan merasa ada kehilangan gitu ya. Jadi sekali lagi ya teman-teman, bolehnya yang namanya anak-anak itu mencoba hal yang baru, misalnya mereka mencoba menjadikan tangan mereka akhirnya dimasukkan ke tanah gitu ya, tidak apa-apa ya. Hanya nanti kita berikan nasihat setelah bermain, cuci tangan. Baik, kemudian di sini huwa Rasulullah SAW sayyidu waladi Adam yunahil mukhat an Usama bin Zaid wa yumitu anhu al-ada salawatu rabbi wa salamu alaihi. Ya subhanallah. Di sini dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ya, yang mana beliau adalah sayyidul bani Adam atau sayyidu walad Adam, pemimpinnya seluruh anak Bani Adam. Beliau membersihkan mukhat, itu maksudnya membersihkan, membersihkan kotoran yang keluar dari hidung, membersihkan ingus yang keluar dari Usama bin Zaid. Teman-teman tahu Usama bin Zaid siapa? Usama bin Zaid itu anaknya Zaid bin Harithah, anaknya Ummu Aiman ya. Dan Usama bin Zaid ini sudah dianggap oleh Rasulullah SAW seperti cucunya beliau ya, seperti cucunya beliau. Dan subhanallah, beliau biasa memangku Usama bin Zaid dengan Hasan dan Husain. Jadi memang beliau sudah menganggap Usama bin Zaid seperti keluarganya sendiri gitu ya. Maka waktu itu Rasulullah SAW membersihkan ingus yang keluar dari Usama bin Zaid. Dan beliau Masya Allah ya subhanallah juga membersihkan kotoran yang menempel ya di badannya Usama bin Zaid, subhanallah. Makanya di sini Syekh mengatakan salawatu rabbi wassalamu alaihi. Ya beliau langsung mendoakan, langsung bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, akhrajat Tirmidzi bi isnadin hasan min hadits Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat. Di sini ada sebuah hadis yang dikeluarkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yunahi mukhat Usama. Qalat Aisyah hatta akuna ana alladhi af'al. Qala ya Aisyah ahbi fa ini ahbu. Baik, di sini dari mana kita bisa mengambil bukti bahwa Rasulullah SAW itu pernah membersihkan ingusnya Usama bin Zaid? Dari hadis yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW suatu hari pernah akan membersihkan ingusnya Usama. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, biar saya saja ya Rasulullah yang melakukan. Tapi Rasulullah mengatakan, ya cintailah ia karena aku pun mencintainya. Nah ini teman-teman hadis di mana kita itu juga diperintahkan untuk mencintai Usama bin Zaid ya, karena Rasulullah SAW yang memerintahkan ya, subhanallah. Nanti teman-teman bisa belajar lagi siapa sesungguhnya Usama bin Zaid, karena ini juga penting ya teman-teman, kita mengetahui siapa-siapa yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan kita mencintainya sekedarnya saja ya, sekedarnya saja, tidak mencintai secara berlebihan, juga tidak kita Java itu cuek gitu, nggak mau tahu ya. Karena yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, kita itu di antara yang harus kita lakukan adalah mencintai para sahabat ridwanullahi alaihim.
Dan Usama bin Zaid ya, putranya Ummu Aiman, ini juga adalah seorang yang tergolong dari sahabi sughra, juniornya gitu, para sahabat yang termasuk junior. Jadi subhanallah, beliau termasuk yang mendapatkan julukan hubbur rasul, teman-teman. Jadi kesayangannya Rasulullah, Usama itu, subhanallah, ya subhanallah. Karena memang dulu ibunya beliau, ya, ibunya Usama ini, Ummu Aiman, juga pengasuh Rasulullah SAW ya. Jadi yang mengasuh Rasulullah SAW itu Ummu Aiman Barakah binti Sa'labah. Ingat nggak teman-teman? Ya, beliau kan yang mengasuh Rasulullah SAW ya, Masya Allah. Dan subhanallah, Rasulullah itu orang yang tahu balas budi gitu loh. Subhanallah, ketika beliau pernah diasuh oleh seorang wanita yang bernama Ummu Aiman, maka ketika Ummu Aiman memiliki anak, beliau pun menyayangi putranya Ummu Aiman ini sebagaimana dulu Ummu Aiman menyayangi Rasulullah SAW gitu ya. Subhanallah, subhanallah. Di beliau subhanallah benar-benar mencintai Usamah karena beliau tahu bahwa subhanallah ya, ibunda Usama yaitu Ummu Aiman pernah juga menyayangi Rasulullah SAW sebagaimana menyayangi putranya sendiri. Ya subhanallah. Ya ini ya teman-teman, al-jaza'u min jinsil amal. Subhanallah, subhanallah. Baik. Setelah kita tahu bagaimana kecintaan Rasulullah SAW terhadap Usama bin Zaid dan bagaimana perhatian beliau kepada Usama bin Zaid di waktu Usama bin Zaid masih kecil, teman-teman, kemudian kita akan belajar lagi hadis yang lain. Di sini inda Abi Syaibah bi isnadin sahih li ghairi an Aisyah qalat asar Usama bi utbatil babi wasyaha fi wajhi faqala li Rasulullah SAW amiti anhu al-ada faqadartu faja'ala yamussu ad-dam wa yumijjuhu ala wajhi wa yaqul law kana Usama jariya laqasatu wa hilatu hatta anfaqu. Taib. Di sini disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pernah suatu hari, ini cerita ya teman-teman, tapi ini ceritanya asli gitu ya, bukan dongeng, bukan novel, tapi memang ini pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada waktu itu subhanallah qaddarullah, Usama ini terbentur pintu, kejedot gitu ya. Apalagi kalau pintunya orang-orang Timur Tengah tuh biasanya kalau dulu ya, waktu kami belajar di sana itu dari besi ya teman-teman, subhanallah. Dan akhirnya wajahnya Usama itu terluka gitu ya. Dan Rasulullah SAW berkata kepada istri beliau, yaitu kepada Ibunda Aisyah, apa kata beliau? Bersihkan lukanya Usama ya. Dan waktu itu ya Ibunda Aisyah subhanallah, beliau bukannya nggak mau, tapi beliau maksudnya beliau belum mau untuk membersihkan lukanya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Subhanallah, Rasulullah SAW menghisap darah yang keluar dari lukanya Usama. Ya subhanallah. Kemudian beliau meludah, mungkin ini dalam rangka bukan meludah dalam mencela ya teman-teman, tapi mendoakan gitu loh, mendoakan. Karena memang dulu ya mujuh itu maksudnya meludah, tapi bukan meludah untuk ini ya mencela. Jadi jangan diartikan meludah yang kotor, enggak. Tapi ini maksudnya tuh Rasulullah SAW kan, kita juga ada riwayat yang menyebutkan bahwa air liur ini, air liurnya Rasulullah SAW itu Allah berikan keberkahan di dalamnya gitu loh. Nah, waktu itu Rasulullah SAW akhirnya mendoakan Usama dan mengatakan, seandainya, kata beliau, hatta aku laukana Usama, seandainya Usama itu jariyah, anak perempuan maksudnya ya, maka kata beliau nih, lakasautuhu, maka aku akan pakaikan Usama pakaian yang bagus, yang indah, yang cantik gitu ya. Dan aku akan memberikan juga perhiasan-perhiasan ya subhanallah. Sampai akhirnya Usama itu jadi bagus gitu ya. Kalau dia perempuan, tapi kan Usama bukan perempuan ya, laki-laki. Jadi nggak perlu diberikan hiasan-hiasan. Baik, kemudian kita tahu teman-teman ya, yang saya cintai karena Allah, begitu perhatiannya Rasulullah SAW kepada Usama. Juga di sini dijelaskan tentang bagaimana kisahnya Fatimah putri Rasulullah SAW. Wa Fatimah binti Rasulullah SAW sayyidun nisa ahlul jannah. Ya, ini teman-teman yang perlu kita belajar. Jadi Rasulullah SAW itu ya pernah mengatakan ya bahwa Fatimah ini adalah pemimpinnya wanita-wanita yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala ya, masyaallah ya. Jadi ini subhanallah ya, sebuah hal yang luar biasa ya teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Fatimah kemuliaan ya untuk menjadi pemimpin wanita-wanita penghuni surga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya Allah jadikan sebagai penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kelak nanti kita nih para wanita akan dipimpin oleh 4 pemimpin wanita ya subhanallah. Subhanallah. Yang mana Rasulullah SAW telah menjelaskan siapa di antara 4 sosok wanita ya yang akan menjadi penghulu surga, yang akan menjadi pemimpin surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Rasulullah SAW ada Fatimah gitu ya. Ada Ibunda Khadijah radhiyallahu
radhiyallahu anha. Ada juga Asia isinya Fir'aun, teman-teman. Ada juga Maryam putrinya Imran, ya. Mereka semuanya termasuk dari pemimpinnya para wanita yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok ya, insyaallah kalau kita sudah berada di surga, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan surga untuk kita, ya. Maka nanti yang memimpin kita semuanya adalah Fatimah, Maryam, dan Asia serta Khadijah. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan khairun nisa'il alamin, kata beliau, ya Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad SAW wa Asia imra'atu Fir'aun, ya. Rasulullah diberitahukan oleh Allah bahwa mereka itu termasuk nisa ahlul jannah, ya, sayyidah nisa ahlul jannah, termasuk pemimpinnya para wanita, ya, subhanallah. Dan kita tahu teman-teman kejadian di mana waktu itu Rasulullah SAW akan menghadapi kematian, kita akan meninggal dunia, dan Rasulullah SAW berbisik kepada Fatimah, ingat enggak? Sampai akhirnya Ibunda Aisyah itu penasaran gitu ya, berbisik, dan di sini sayyidah nisa ahlil jannah, ya, berbisik. Dan Fatimah ketika dibisiki oleh Rasulullah SAW, Fatimah awalnya tersenyum, kemudian menangis gitu ya. Setelah Rasulullah SAW wafat, Ibunda Aisyah bertanya, ya, apa yang terjadi wahai Fatimah gitu ya. Maka Fatimah mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan, ayahku mengabarkan bahwa aku kelak akan menjadi pemimpinnya para wanita penghuni surga. Maka aku tersenyum, kata Fatimah. Dan kemudian Rasulullah mengabarkan bahwa sebentar lagi gitu ya, Rasulullah SAW akan meninggal dan Fatimah lah yang akan menyusulnya. Maka aku pun menangis, ya, subhanallah. Nah, Fatimah putri Rasulullah SAW, sayyidah nisa'ul jannah, pemimpinnya para wanita penghuni surganya Allah SAW, beliau saja membersihkan anaknya beliau gitu loh, masya Allah, membersihkan sendiri. Beliau membersihkan, memandikan putra-putrinya, ya. Anak-anaknya Fatimah itu teman-teman bukan hanya Hasan dan Husain, ya. Yang kita tahu kan Fatimah hanya punya anak dua gitu ya, Hasan dan Husain. Sebenarnya bukan hanya Hasan dan Husain, tapi Fatimah juga punya, subhanallah, anak wanita yang bernama Zainab. Ini juga penting teman-teman, sehingga kita tidak mengira bahwa Fatimah itu cuma punya anak dua. Jadi Fatimah punya anak yaitu Hasan dan Husain, kemudian Zainab, satu lagi itu jika tidak salah namanya Abdullah, tapi nanti insya Allah saya pastikan lagi ya teman-teman. Yang jelas kalau Zainab itu adalah putrinya Fatimah. Baik, beliau yang membersihkan, subhanallah, kotoran dari anak-anak beliau. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifah minan nahar la yukallimuni wa la ukallimu hatta atasuq Bani Qainuqa. Jadi pasarnya tuh pasar Bani Qainuqa, teman-teman. Fajalasa fina'in baiti Fatimah faqala. Jadi ini juga cerita kisah, ya, di mana kisahnya ini adalah kisah yang sahih, ya, kisah yang benar adanya. Jadi pada waktu suatu hari, pada waktu siang gitu ya, yang sangat-sangat terik, maka Rasulullah SAW beliau berangkat menuju ke suatu tempat, ya. Beliau tidak berbicara kecuali setelah beliau sampai di pasar Bani Qainuqa, ya. Dan beliau kemudian duduk di halaman rumah putri tercinta beliau yaitu Fatimah, dan beliau bertanya ya kepada Fatimah, di mana anak-anakmu gitu ya. Masya Allah, ini seorang kakek bertanya cucunya, itu kan ya, subhanallah. Maka akhirnya subhanallah Fatimah pun mengambil anak-anaknya, dan anak-anaknya itu cucunya Rasulullah SAW menemui Rasulullah SAW, ya, subhanallah. Dan subhanallah, ya, yang namanya seorang cucu ya teman-teman, ya, anak-anaknya Fatimah akhirnya langsung menemui kakek tercinta beliau, ya, dan langsung meluk, mencium, ya, subhanallah. Dan Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma hibbu wa hibbu man yuhibbu, ya Allah, cintailah anak ini dan orang yang mencintainya. Nah, ini teman-teman dalil hadis yang terkadang dipakai oleh orang-orang Syiah, ya, agar semua orang itu mencintai cucunya Rasulullah itu Hasan dan Husain. Tapi mereka itu, kalau orang-orang Syiah mengatakannya secara berlebihan gitu loh. Padahal kita ahlu sunnah wal jamaah, kita tetap, ya, akidah kita adalah memuliakan keluarganya Rasulullah SAW. Tidak boleh mencelanya. Ya, memuliakan karena Hasan dan Husain serta keluarga besar Rasulullah SAW juga memiliki hak, ya. Dan kita sebagai umat Rasulullah SAW memiliki kewajiban untuk memuliakan keluarga besarnya Rasulullah SAW. Dengan syarat teman-teman, tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan, tidak mengkultuskan, ya. Ya, jadi orang-orang Syiah itu
mereka berdalil begini, ya ini dalilnya. Kata mereka Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk mencintai, terutama kalau mereka itu yang digaung-gaungkan adalah Husain gitu ya. Mereka sangat-sangat istilahnya mengkultuskan Husain. Jadi apa-apa Husain, subhanallah. Padahal jelas ya, kita tidak boleh mencintai makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang didahulukan adalah cintanya Allah baru kepada makhluk. Ya, kita nggak boleh mencintai makhluk ya melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang tadi ya teman-teman, kita sudah tahu bahwa di antara hal yang mesti kita lakukan adalah perhatikan kebersihan baju dan badan anak-anak kita. Yang kedua, apa yang mesti kita perhatikan juga dalam masalah kebersihan anak? Di antaranya teman-teman, Rasulullah SAW menggambarkan ya subhanallah, memberitahukan kepada kita cara membersihkan najis dari pakaian anak-anak kita. Ya kalau anak-anak kita atau diri kita sendiri terkena najis gitu ya. Nah di sini Rasulullah SAW menyebutkan caranya, wa yurassus thawb alladhi asabahu baul ghulam wa yughsalu thawb alladhi asabahu min baulil jariyah madama lam yakul at-ta'am. Ya ini kaidah fikih. Kalau teman-teman belajar fikih, teman-teman akan dapati bahwa cara membersihkan air kencingnya bayi laki-laki itu dengan cara ros itu dipercikkan saja ya. Dan cara membersihkan kencingnya bayi perempuan ketika mengenai baju kita, maka dicuci bajunya ya. Kenapa? Selagi mereka belum makan makanan kecuali ASI ya teman-teman. Jadi ini syaratnya begitu ya. Jadi kalau bayi laki-laki misalnya kita terkena kencingnya bayi laki-laki, yang namanya juga kadang subhanallah ya, namanya anak-anak bayi itu kan nggak izin kalau mau kencing ya, dia asal kencing aja. Nah kalau bayi laki-laki dan kita pastikan bayi laki-laki itu belum makan sesuatu yang di luar ASI, berarti mungkin usianya masih 6 bulan ke bawah ya, maka cukup untuk membersihkan saja. Tapi kalau bayi perempuan, maka ketika dia kencing di baju kita, mengenai baju kita, maka kita harus membersihkannya dengan mencuci. Baik. Nah, ini kaidah ya teman-teman. Fa idza akalat ta'am ghasu min bauli kila minhuma. Tapi kalau keduanya misalnya baik itu bayi laki-laki maupun bayi perempuan, mereka dua-duanya sudah makan ya, selain ASI ada makanan tambahan, biasanya 6 bulan ke atas ya teman-teman. Berarti cara mencucinya, baju yang terkena air kencing bayi laki-laki maupun bayi perempuan yang sudah makan selain ASI, maka kedua-duanya dicuci ya. Baik. Di sini akhraju Abu Dawud rahimahullah min hadis Abil Masih ya. Di sini Abis Samh. Disebutkan oleh Abis Samh, oleh Abu Samh radhiyallahu anhu qala, kata Abu Samh ya, beliau itu pernah menjadi pelayannya Rasulullah SAW. Kuntu ukhadimun Nabi SAW. Fakana idza arada an yaghtasil qala ya. Lalu ketika beliau hendak membersihkan badan, maka Rasulullah SAW mengatakan wallani qafaq ya, maksudnya walani itu jangan melihat gitu ya, berpalinglah sebentar. Faliu qafa fastaruhu bihi fautiya bihasan aw husain ya. Kemudian lalu saya pun berpaling, katanya Abu Samah ya, membelakangi sekaligus menghalangi beliau dari pandangan orang ya. Tiba-tiba apa? Fautiya bi Hasan aw Husain. Tiba-tiba Hasan dan Husain itu datang. Fabala ala sadrihi. Kemudian mereka berdua kencing ya, subhanallah, di atas dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitu ghasiluhu faqala, maka Abu Samah segera datang untuk mencucinya, dan Rasulullah SAW mengatakan, nah ini dia. Apa kata Rasulullah SAW? Yughsalu min baulil jariyah wa yurushu min baulil ghulam. Kata beliau, sesungguhnya kalau ada air kencing bayi perempuan, maka badan kita yang terkena air kencing bayi perempuan itu dicuci ya. Dan kalau misalnya badan kita terkena air kencingnya bayi laki-laki, maka cukup dipercikan saja. Tapi dengan syarat tadi teman-teman, bahwa anak laki-laki atau anak perempuannya belum makan sesuatu kecuali ASI. Berarti usianya masih di bawah 6 bulan. Baik. Selanjutnya teman-teman, ada
yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua dalam rangka membersihkan kebersihan anak-anak kita atau memperhatikan kebersihan anak-anak kita. Kalau tadi badan kita ya, bagaimana cara mencucinya? Di sini Syekh menjelaskan tentang al-khitan. Al-khitan itu teman-teman, kita tahu khitan itu adalah sesuatu yang disunahkan oleh Rasulullah SAW ya, dianjurkan. Apa kata beliau? Wa 'alal rajul an yahtun auladu dzukur. Ya, hendaklah seorang laki-laki ya, dia memperhatikan khitan untuk anak-anak laki-lakinya. Bahkan beberapa ulama mewajibkan ya khitan ini untuk orang tua yang punya bayi laki-laki. Wa yustahabbu lahu an yukhtinul banat. Ya, di sini Syekh berpendapat teman-teman bahwa untuk anak-anak perempuan itu khitan sendiri mustahab. Artinya hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, bukan wajib. Wadzalika liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun al-khitan wal istihdad wa qashu syarib wa taqlimul adhafir wa taqlimul adfar dan natiful abad. Di sini dijelaskan bahwa ada sunanul fitrah. Nah, ini penting nih teman-teman. Jadi di antara sunanul fitrah ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW agar kita memperhatikan kebersihan, di antaranya apa? Al-khitan. Ya, khitan. Dan khitan ini teman-teman bagi laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Dan ini pun kita harus mempelajarinya ya, khitan untuk laki-laki dan untuk perempuan, karena tidak bisa disamakan gitu loh. Dan subhanallah kita pernah dulu membahas bagaimana khitan bayi laki-laki dan bayi perempuan ya. Subhanallah, kalau laki-laki itu berarti memotong kulfah. Kulfah itu kulit penutup yang ada di, mohon maaf, penisnya bayi laki-laki. Dan kalau perempuan itu cukup sedikit saja dipotong ya, dan itu juga harus kepada orang yang terbiasa menghitan. Jadi nggak bisa teman-teman kita itu yang namanya khitan diberikan bukan kepada ahlinya ya, karena memang subhanallah ya teman-teman, ketika seseorang itu memberikan bukan kepada ahlinya, yang paling mengerikan itu nanti dipotongnya terlalu banyak gitu ya. Karena Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ummu Atiyah terkhusus tentang khitan perempuan ini, apa kata beliau? Wahai Ummu Atiyah, jika engkau menghitan bayi perempuan, karena dulu tuh Ummu Atiyah itu terkenal Masya Allah ya, biasa memandikan jenazah, biasa menghitan itu. Maka kata Rasulullah SAW, potonglah sedikit saja, jangan dipotong sampai habis, karena itu lebih menyegarkan wajahnya dan menyenangkan bagi suaminya. Jadi ini penting ya teman-teman, bagi mungkin teman-teman yang memiliki profesi atau peran untuk biasa menghitan bayi-bayi perempuan, maka jangan dipotong sampai habis ya. Apa yang dipotongnya? Klitorisnya gitu ya, batang klitorisnya. Jadi ini khusus ya, memang nggak semuanya bisa ya teman-teman. Apalagi misalnya ibunya mau coba-coba gitu kan ya. Ya daripada ibunya yang coba-coba nanti malah kepotongnya lebih banyak kan nggak bisa ditempel ya. Jadi berikan kepada yang ahlinya. Kalau dulu yang ahlinya adalah Ummu Atiyah, maka biasanya para sahabiah ketika punya anak perempuan mau dikhitan, maka subhanallah mereka bawa kepada Ummu Atiyah. Ya subhanallah. Dan teman-teman yang saya cintai karena Allah, kemudian yang kedua al-istihdad. Apa itu istihdad? Istihdad itu mencukur rambut kemaluan ya, subhanallah. Lihat teman-teman bagaimana luasnya syariat Islam ya, subhanallah, sampai perkara seperti ini saja diperhatikan baik gitu ya, subhanallah. Dan ternyata baik itu khitan ya maupun istihdad, semuanya itu bermanfaat kalau dilihat dari segi kesehatan, subhanallah ya. Bagaimana kita perhatikan di sini al-istihdad, mencukur rambut kemaluan, kemudian waqasus syarib, mencukur kumis bukan jenggot ya, termasuk dari sunanul fitrah di sini teman-teman adalah mencukur kumis ya. Sekali lagi bukan mencukur jenggot, karena jenggot itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Wa taqlimul adfar, ya memotong kuku ya teman-teman, subhanallah, memotong kuku, perhatikan kukunya kita, kukunya anak-anak. Wa natful abad, dan juga mencabut bulu ketiak. Nah, subhanallah, lihat teman-teman, hal-hal yang seperti ini diperhatikan betul oleh agama kita, subhanallah. Dan ini teman-teman mengandung banyak sekali manfaat, subhanallah. Wa hadha 'am, kata beliau, fa yadkhulu fihi nisa ma'ar rijal. Dan ini sunanul fitrah ini
umum. Ya, Rasulullah SAW ketika berbicara ini baik itu untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Baik, di sini ada nih ternyata ada Ummu Atiyah berkata, ya Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Atiyah, idza hafatil fashmi fala tunhiki fa innahu adrul lil wajhi wa ahfad inda zawj. Ini dalil di mana Rasulullah SAW waktu itu memerintahkan kepada Ummu Atiyah untuk memotong sedikit saja klitoris dari bayi perempuan dan jangan dihabiskan. Ya, karena itu akan lebih menjadikan wajahnya anak-anak perempuan itu lebih cerah gitu dan juga lebih disukai oleh suaminya. Wa kharaja inda Abi Daud min hadis Ummu Atiyah anna imratun kanat tuhtinu bil Madinah faqala la Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna dzalika aqtalil mar'a wa habbu ila al-ba'l. Al-ba'l itu zauj, teman-teman. Ba'al itu adalah zauj, artinya suami. Ya. Nama lain dari suami itu ba'al. Ini sama, artinya sama dengan yang di atas, ya tidak perlu saya sebutkan kembali, sama. Jadi dalil di mana kalau memotong atau menghitan bayi perempuan maka jangan dihabiskan klitorisnya. Wa summa hadis akhraja fi maqul aidan ka hadis al-khitan sunnah lirijal wa mukarramatun nisa. Ya, di sini dikatakan bahwa khitan itu adalah sunnah untuk kaum laki-laki dan kalau untuk bayi perempuan termasuk dari memuliakan. Subhanallah. Wa aqwalu katsirun min ahlul ilmi taduru haula wujubil khitan 'ala rijal wa istihbabu nisa. Ya, jadi ini teman-teman, dan banyak juga perkataan-perkataan para ulama, ya subhanallah, berkaitan dengan khitan ini. Subhanallah, berkaitan dengan khitan. Ini banyak sekali, bukan hanya dari dalil, tapi juga ketika para ulama, ketika Syekh Utsaimin juga pernah ditanya oleh seorang penanya, wahai Syekh, bagaimana hukum berkhitan bagi laki-laki dan perempuan? Maka Syekh pun mengatakan bahwa kalau Syekh Utsaimin, beliau berpendapat, kata beliau, bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ya, Syekh mengatakan demikian. Dan di antara keduanya memiliki perbedaan, kata beliau, ya. Khitan bagi laki-laki itu adalah sebuah kemaslahatan, ya, dalam bentuk toharo tentunya. Dan untuk bayi perempuan itu termasuk juga memuliakan, ya subhanallah. Dan ini beliau ketika ada yang bertanya, ya berfatwa, beliau juga menerangkan dalil-dalilnya, Masya Allah, yang sangat luar biasa. Dan di antara dalilnya, kata beliau, khitan itu berfungsi untuk membedakan antara kaum muslimin dan Nasrani. Ya, jadi kalau misalnya di medan peperangan, teman-teman, yang menjadi pembeda mana muslimin, mana yang Nasrani, itu adalah di khitan atau belum. Ya, karena kan ini nanti yang akan menjadikan kalau kaum muslimin, ya, para syuhadanya kan akan dimuliakan gitu loh. Dan orang-orang kafir, ya, maka mereka bukan termasuk dari kaum muslimin, ya. Jadi ini pembeda, ya. Dan subhanallah, ya teman-teman, jawaban-jawaban dari fatwa-fatwa beliau itu luar biasa. Maka sering-sering baca kitabnya Syekh Utsaimin, karena bahasanya beliau juga sederhana untuk para pemula, ya, membaca kitab-kitabnya Syekh Utsaimin, dan Masya Allah syarat dengan ilmu dan faidah. Ya wallahu ta'ala a'lam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya akhwat, dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita bisa memperhatikan kebersihan anak-anak kita, baik itu menghitannya, membersihkan kebersihan badan dan pakaiannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk bisa lebih memperhatikan anak-anak kita, dan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih dan salihah. Baik, jika ada sesuatu yang salah, ya, yang kurang pastinya datang dari saya mohon maaf. Dan jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri dengan aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.